Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Pada video Learning English with Me episode 8 ini, aku mau bahas suatu topik dalam bahasa Inggris yang menurut aku menarik banget dan penting untuk dipelajari, yaitu phrasal verb. Kenapa aku bilang menarik dan penting banget untuk dipelajari? Karena phrasal verb ini lumayan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau kita mencoba untuk terapkan kata-kata dalam phrasal verb ini dalam percakapan bahasa Inggris kita, maka bahasa Inggris kita akan terdengar lebih santai dan lebih natural. Nah, phrasal verb yang mau aku bahas di video kali ini adalah phrasal verb yang menggunakan kata kerja come. Tapi sebelum aku mulai, seperti biasa aku mau ngingetin ke teman-teman untuk like dan subscribe YouTube channel ini, dan silahkan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa dapatkan penjelasannya secara lengkap dan gak ada yang ketinggalan. Oke, langsung aja kita mulai. Verb. Jadi phrasal verb ini adalah gabungan antara verb dan preposition atau adverb yang membentuk suatu frasa dengan makna yang berbeda. Jadi preposition ini kayak on, in, at, dan lain-lain, sedangkan adverb itu kata keterangan. Yang pertama ada come across. Nah, come across ini artinya menemukan secara tidak sengaja. Contoh kalimatnya, if you come across my keys while you are in the pantry, please bring them to me. Kalau kamu nemuin kunci aku pas kamu lagi di pantry, tolong bawakan itu padaku. Atau tolong kasihkan ke aku ya. Makna lain dari come across yaitu untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Biasanya ada tambahan s setelah come across atau come across. Contoh kalimatnya, he really come across as a good person, but later I found out that he is not good at all. Dia benar-benar datang sebagai orang yang sangat baik, tapi kemudian aku mengetahui bahwa dia tidak baik sama sekali. Phrasal verb selanjutnya yang menggunakan kata come yaitu come around, yang artinya tersadar dari pingsan. Contoh kalimatnya, she just came around after passed out for several minutes. Dia baru aja sadar setelah pingsan selama beberapa menit. Makna lain dari come around yaitu mengunjungi atau mampir atau singgah. Contoh kalimatnya, he usually comes around to his friend's house on the weekend. Dia biasanya mampir ke rumah temannya tiap akhir minggu. Selanjutnya ada come out. Come out ini artinya keluar. Contoh kalimatnya, come out, let's go play tennis. Jadi, ayo keluar, ayo kita main tenis. Makna lain dari come out yaitu terungkap atau membuka rahasia atau bisa juga ketahuan. Contoh kalimatnya, however, as the media develops, the truth has to come out. Namun, saat media berkembang, kebenaran harus terungkap. Contoh yang lain ada, it came out that she has already had a child. Itu ketahuan bahwa dia sudah memiliki anak, atau terungkap bahwa dia sudah memiliki anak. Makna lain dari come out yaitu muncul dalam artian kejadian alam. Contoh, the heavy rain stopped and the rainbow finally came out afterwards. Hujan deras berhenti dan pelangi akhirnya muncul setelahnya. Makna lain dari come out artinya rilis atau tersedia untuk publik. Jadi come out ini banyak artinya ternyata. Contoh kalimatnya yaitu Spider-Man No Way Home came out exclusively on December 15, 2021 in Indonesia.
Film Spider-Man No Way Home rilis secara eksklusif pada tanggal 15 Desember 2021 di Indonesia. Arti yang lain dari come out adalah ikutan. Jadi misalnya kamu jalan sama teman terus pengen ikutan, itu ngomongnya come out. Contoh kalimatnya, I'm going out with my friends next week. Do you wanna come out? Aku mau pergi keluar sama teman-teman aku minggu depan. Kamu mau ikut? Apa kamu mau ikut atau mau ikut nggak? Phrasal verb selanjutnya adalah come on. Come on ini juga memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah cepat atau nyuruh cepat. Jadi sama dengan hurry up. Contoh kalimatnya, come on, we will be late. Ayo, kita akan telat. Cepetan, kita akan telat. Makna lain dari come on adalah untuk menggambarkan ekspresi tidak percaya. Atau, iyakah, benarkah? Semacam really. Contoh kalimatnya ada, come on, are you sure Chansung 2 PM will get married? Makna lain dari come on yaitu mulai bekerja. Ini konteksnya pada alat atau teknologi gitu. Contoh kalimatnya, my laptop just came on, I'm gonna restart my work. Laptop saya sudah mulai bekerja atau udah mulai nyala, aku akan mulai lagi bekerja. Phrasal verb selanjutnya yaitu come into. Come into ini artinya mewarisi atau mendapatkan sesuatu secara mendadak. Contoh kalimatnya, she came into a lot of money when she turned 17 and she used it for her school tuition. Dia mendapatkan uang yang banyak ketika dia berusia 17 tahun dan dia menggunakan itu untuk biaya sekolahnya. Makna lain dari come into yaitu mulai menyukai atau mulai mencoba. Contoh kalimatnya, in this social media era, everyone comes into YouTube. Di zaman media sosial seperti ini, orang-orang mulai menyukai YouTube atau mulai nonton YouTube. Contoh lain, ada 10 years ago, Android was just starting to come into use. Now it spreads all over the world. 10 tahun yang lalu, Android baru mulai digunakan, mulai coba digunakan. Sekarang itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Makna lain dari come into yaitu terlintas. Contoh kalimatnya, what come into your mind when you heard the word K-pop? Apa yang terlintas di pikiranmu ketika kamu dengar kata K-pop? Phrasal verb selanjutnya adalah come over. Come over ini artinya mampir atau menghampiri. Mirip dengan come around tadi, artinya kan juga mampir ya. Cuman beda-beda dikit, kalau come around itu lebih ke mengunjungi. Tapi kalau come over lebih kayak mendekati. Contoh kalimatnya, can you please come over here and have a look at this? Apakah kamu bisa kesini dan melihat ini? Contoh lain, if you have some leisure, please come over and tell me about it. Jika kamu punya waktu senggang, leisure itu waktu senggang, tolong kesini dan beritahu aku tentang itu. Phrasal verb selanjutnya adalah come in. Come in ini artinya yang pertama masuk. Masuk ini maksudnya biasanya masuk ke dalam rumah atau ke dalam gedung atau memasuki sesuatu gitu. Contoh kalimatnya adalah it's been a trending topic that the Meta, a futuristic online platform Notion, is starting to come in people's online lives. Itu sudah menjadi trending topik bahwa Meta, salah satu gagasan online masa depan, mulai memasuki kehidupan online orang-orang. Selanjutnya makna dari come in yaitu tersedia dalam stok. Nanyain barang di toko, barangnya ada apa enggak. Terus kalau kita mau bilang ada, itu bisa ngomongnya pakai phrasal verb come in. Contoh kalimatnya, one of the best seller books, the things you can see only when you slow down, has been coming in
Gramedia since August 2021. Salah satu buku yang bestseller yang judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down sudah tersedia di Gramedia sejak Agustus 2021. Makna selanjutnya dari come in yaitu menempati urutan. Misalnya kayak habis pertandingan, terus kamu mau bilang kamu menempati urutan keberapa atau menempati ranking keberapa, itu dalam bahasa Inggris bisa menggunakan phrasal verb come. Contoh kalimatnya, I finished the run race but I come in second place. Aku sudah menyelesaikan lomba larinya dan aku menempati urutan kedua. Makna selanjutnya dari come in yaitu berperan. Jadi misalnya kamu punya satu tugas, nah di situ pada saat itu kamu berperan, artinya kamu bekerja sebagai apa? Contoh kalimatnya, once our company has trouble in finance, that's where you come in. Saat perusahaan kita punya masalah dalam keuangan, pada saat itulah kamu berperan. Jadi situasinya adalah orang ini bekerja sebagai ahli keuangan, jadi dia mengelola tentang keuangan perusahaan. Jadi pada saat keuangan perusahaannya ada masalah, nah pada saat itulah dia berperan, saat itulah dia bekerja. Contoh lain dari come in yaitu tiba atau datang. Contoh kalimatnya, the train from Pasar Turi Station come in every day at 3 p.m. Kereta dari stasiun Pasar Turi datang setiap hari jam 3 sore. Selanjutnya ada come at. Come at ini artinya mendatangi dengan cara yang agresif, semacam menyerang. Kata lainnya, contoh kalimatnya, they weren't expecting that guys came at them with gun. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang itu menyerang mereka dengan senjata. Terus contoh lain, as soon as he opened the door, the dog came at him. Sesaat setelah dia membuka pintu, anjing itu menyerang dia, atau anjing itu mendatangi dia. Selanjutnya ada come back. Come back itu artinya datang kembali. Intinya kembali kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya, I thought I get rid of my nervousness, but apparently it always come back every time I'm on stage. Aku kira atau aku pikir aku sudah menyingkirkan kegugupanku, tapi ternyata itu selalu kembali setiap aku di atas panggung. Contoh yang kedua yaitu when will you come back home? Kapan kamu akan kembali pulang? Selanjutnya ada phrasal verb come up. Come up ini artinya muncul dalam artian dibicarakan. Contohnya yaitu nothing important comes up during the meeting, we just discuss about our daily report. Nggak ada yang penting yang dibicarakan selama rapat, kita hanya mendiskusikan tentang laporan harian kita. Jadi come up ini lebih ke kayak topik pembicaraan atau ide atau gagasan yang muncul. Terus contoh yang kedua ada these days, the topic of meta always comes up on social media. Hari-hari ini atau sekarang ini, topik tentang meta selalu muncul atau dibicarakan di social media. Come down. Come down ini artinya jatuh. Nah, jadi contoh kalimatnya, the earthquake that happened couple days ago made many trees coming down. Gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu membuat banyak pohon jatuh. Makna lain dari come down yaitu menurun. Kalau tadi kan jatuh, sekarang menurun. Nah, menurun ini tuh dalam konteks misal harga atau mungkin yang kayak di bidang ekonomi atau bisnis. Misalnya kita bilang ada produksi yang menurun kayak gitu, atau ada angka-angka tertentu yang kita mau bilang bahwa angka itu menurun, bisa menggunakan come down dalam bahasa Inggris. Selain dari dalam konteks harga atau produksi barang dalam konteks ekonomi bisnis itu, come down ini bisa juga untuk menggambarkan suatu gerakan yang menurun. Contoh kalimatnya, they come down the hill. Mereka menuruni bukit. Terus contoh yang kedua ada at the end of the year, the price of the furniture will probably come down. Di akhir tahun, harga-harga mebel mungkin akan menurun.
Oke, sekian dulu video aku kali ini. Kalau misalnya ada saran atau ada yang pengen ditanyain, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.